Pendeta itu berdiri di depan 300 jemaat, matanya berkaca-kaca. Lalu ia berkata pelan, "Maafkan aku tak bisa lagi menyebut Yesus sebagai Tuhan. Aku telah menemukan cahaya lain." Jemaat terdiam, beberapa menangis, yang lain terpaku. Apa yang membuat seorang pendeta yang begitu dicintai memilih meninggalkan segalanya? Cerita ini bukan tentang pindah agama, tapi tentang sebuah mimpi yang mengubah hidup seluruh komunitas. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa seorang pemimpin yang begitu dihormati akan meragukan jalannya sendiri. Ia adalah suara yang ditunggu setiap hari Minggu. Doanya dinanti, tangannya dijabat dengan penuh harap. Tapi, siapa yang menenangkan dia? Siapa yang ia peluk? Saat hatinya mulai bertanya, ia tak pernah menunjukkan kegelisahannya. Ia tetap tersenyum. Tapi diam-diam, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Bukan godaan, bukan kebencian, tapi cahaya. Cahaya yang perlahan-lahan menyusup masuk. Tidak dengan suara keras, tapi dengan keheningan yang makin tak bisa ia abaikan. Dan seperti air yang menemukan celah, ia mulai meresap, menggoyahkan keyakinan yang selama ini ia jaga, dan membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Cerita ini bukan tentang pindah keyakinan, tapi tentang seseorang yang berani bertanya, "Apakah aku benar-benar telah mengenal Tuhan?" Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan ke orang-orang terdekat Anda, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah kota kecil nan damai di Indonesia, berdiri sebuah gereja besar dengan lonceng tua di atasnya. Setiap minggu, ratusan orang datang bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk mendengar suara yang mereka rindukan. Suara seorang pendeta bernama Petrus Sihombing. Ia bukan sekadar pendeta, ia adalah panutan, seorang ayah rohani. Kata-katanya menyembuhkan luka, doanya menenangkan jiwa. Petrus hidup sederhana, ia mengajar, menolong orang miskin, mengunjungi rumah duka, dan merayakan hari bahagia jemaatnya. Ia tak suka kamera, tapi ia dicintai semua orang. Iman harus hidup, bukan hanya di bibir, katanya. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya mulai goyah. Ia mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Setiap kali berdiri di atas mimbar, suaranya tetap lantang, tapi hatinya terasa kosong. Doa-doanya yang dulu mengalir penuh keyakinan, kini terasa seperti hafalan yang kering. Di tengah keramaian jemaat yang tersenyum padanya, Petrus mulai merasa sendiri. Ia tidak kehilangan iman, tapi ia kehilangan rasa. Saat malam tiba, ia duduk lama di kursi kayu ruang tamunya, menatap dinding yang sama, Alkitab yang sama, salib yang sama, tapi ada yang berubah di dalam dirinya. Dan perubahan itu, semakin ia tolak, semakin kuat ia terasa. Petrus teringat masa mudanya, saat pertama kali masuk seminari. Saat ia percaya bahwa hidupnya telah ditentukan untuk mengabdi dalam jalan yang ia yakini sebagai mutlak. Waktu itu, ia tidak banyak bertanya. Ia hanya mengikuti. Kini, untuk pertama kalinya, ia bertanya, apakah jalan yang selama ini aku ambil adalah jalan yang kelak akan menolongku? Sampai pada satu malam, ia berdoa seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, ia meminta Tuhan menjawabnya. Bukan lewat suara pendeta, bukan lewat tradisi, tapi lewat kebenaran yang sejati. Malam itu, setelah ibadah seperti biasa, Petrus tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi di tengah padang pasir luas, ia berjalan sendirian. Udara panas, langit temaram, tak ada suara. Lalu,
Dari kejauhan, muncul seorang lelaki berpakaian putih. Wajahnya tak jelas, tapi bersinar. Lelaki itu menunjuk ke arah bangunan megah berwarna putih, dan hanya berkata satu kalimat, "Kebenaran tidak diwariskan, ia harus ditemukan." Petrus pun terbangun. Dadanya sesak, keringat membasahi bantal. Mimpi itu tak seperti mimpi biasa. Sejak malam itu, Petrus berubah. Ia tak lagi tenang saat berkhotbah. Diam-diam, ia mencari jawaban. Ia membaca kembali Injil, tapi hatinya tak lagi penuh. Maka, dengan gemetar, ia membuka sesuatu yang dulu ia hindari. Sebuah mushaf, Al-Quran. Ia membaca tanpa suara, tapi air matanya menetes. Ia membuka halaman demi halaman, dan semakin ia membaca, hatinya berguncang. Bukan karena bertentangan, tapi karena terasa benar. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Malam demi malam, ia menonton ceramah Islam, bertanya dalam hati, hingga akhirnya ia memberanikan diri menghubungi seorang ustadz. Yang paling ia takuti bukan ditinggalkan gereja, tapi kehilangan jemaat yang sudah ia anggap seperti keluarga. Bagaimana mungkin ia bisa menyakiti mereka hanya karena mengikuti apa yang ia rasakan benar? Di sebuah ruangan kecil dan sederhana, Petrus untuk pertama kalinya dalam hidup bersujud. Tangisnya pecah. "Ini bukan pengkhianatan," bisiknya dalam hati. Ini pula. Hari Minggu berikutnya, ia berdiri di mimbar seperti biasa. Tapi kali ini, ia tak membawa Alkitab. Ia berdiri lama, lalu berkata, "Saudara-saudaraku, aku tahu ini akan menyakitkan, tapi aku tak bisa hidup dalam kebohongan. Aku telah menemukan kebenaran, dan aku memilih Islam sebagai jalanku." Jemaat terdiam, beberapa marah, beberapa menangis, tapi tak satu pun berdiri dan pergi. Mereka hanya mendengarkan. Hari itu menjadi berita, kota gempar. Tapi yang mengejutkan adalah hari-hari berikutnya. Satu persatu, jemaat datang ke rumah Petrus. Bukan untuk marah, tapi untuk bertanya. Mereka penasaran tentang Islam, tentang Allah, tentang sujud. Dan perlahan mereka pun ikut membaca, ikut mencari, ikut menemukan. 3 bulan setelah itu, sebuah ruangan penuh orang. Wajah-wajah yang dulu kita lihat di gereja, kini berada di rumah sederhana. Duduk bersila, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama-sama. Tangis bahagia memenuhi ruangan. Petrus kini bernama Ahmad Sihombing, dan ia tak sendiri. Gereja itu kini telah berubah. Namanya bukan lagi Gereja Terang Dunia, tapi Masjid Rumah Damai. Tidak mewah, tidak megah, tapi hangat dan penuh cinta. Anak-anak belajar mengaji di halaman. Jemaat lama saling menyapa dengan ucapan salam, dan Ahmad duduk di teras masjid, menatap mereka semua dengan senyum paling damai yang pernah ia miliki. Setiap manusia diberi hati, dan hati itu bukan sekedar untuk merasakan cinta atau sedih. Hati juga adalah kompas yang akan menunjuk ke arah kebenaran. Jika kita mau mendengarkannya, Petrus Sihombing telah mengajarkan pada kita bahwa keberanian terbesar bukanlah berperang melawan orang lain, tapi berperang melawan rasa takut. Takut kehilangan, takut sendirian, takut dihakimi demi sebuah keyakinan yang diyakini benar.
Perjalanannya membuktikan bahwa cahaya kebenaran seringkali datang tanpa kita duga. Lewat peristiwa yang tampaknya biasa, atau bahkan lewat sebuah mimpi. Dan ketika cahaya itu masuk, tak ada pintu yang bisa benar-benar menahannya. Bagi sebagian orang, keputusan Petrus mungkin sulit dimengerti. Tapi bagi dia, ini adalah pulang kepada Tuhan yang ia temukan dalam sujudnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa mencari kebenaran bukanlah pengkhianatan. Itu adalah bagian dari kejujuran kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Dan jika hati kita murni, Tuhan akan selalu membimbing kita ke jalan yang paling tepat, meski jalan itu harus kita tempuh sendirian. Semoga kita semua diberikan keberanian untuk bertanya, kerendahan hati untuk belajar, dan kekuatan untuk mengikuti kebenaran, kemanapun ia membawa kita. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada orang lain, karena mungkin kisah ini akan menjadi cahaya yang mengetuk hati seseorang di luar sana. Dan dari satu hati ke hati yang lain, cahaya itu akan terus menyebar.